Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ardianto dari kelas MI2C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat web statis menggunakan template Blade Engine di Laravel. Yang pertama adalah buka Visual Studio Code terlebih dahulu dan impor atau buka folder Laravel yang telah diinstal sebelumnya. Jika sudah terbuka, buka folder root dan buka file web.php. Kemudian buat 3 root baru. Di sini yang pertama saya membuat root baru yang bernama get pegawai yang nantinya akan menampilkan file view pegawai.blade.php. Di sini saya menggunakan tipe data array variabel ARR pegawai yang berisikan nama-nama dari pegawai. Kemudian root yang kedua, root get manager yang nantinya akan menampilkan file view manager.blade.php, sama seperti get pegawai, mempunyai tipe data array dan mempunyai nilai nama-nama dari manager. Kemudian root yang ketiga adalah get gallery yang nantinya akan menampilkan file view gallery.blade.php. Jika sudah membuat ketiga root tadi, maka buat file yang bernama manager.blade.php di folder view. Di sini saya sudah membuat file manager.blade.php yang menggunakan doctype HTML dan isinya seperti ini. Title data manager dan mempunyai navbar seperti ini. Kemudian untuk kontennya akan menampilkan nilai-nilai atau isi dari array yang telah dibuat di root tadi. Kemudian ada footer seperti ini. Kemudian jika sudah membuat file manager.blade.php, kita buat lagi file pegawai.blade.php. Di sini saya sudah membuat file pegawai.blade.php menggunakan doctype HTML dan seperti ini isi dari file tersebut, yaitu title data pegawai, kemudian navbar dan konten yang menampilkan data-data isi dari array yang telah dibuat pada root tadi. Kemudian footer, jika sudah membuat file pegawai.blade.php, buat file gallery.blade.php menggunakan doctype HTML. Di sini saya sudah membuat file gallery.blade.php dan seperti ini isinya. Terdapat title galeri, kemudian navbar, dan untuk kontennya nanti akan menampilkan gambar dari source Unsplash ini. Kemudian terdapat juga footer. Jika sudah membuat ketiga file tersebut, kita jalankan pada web browser. Tampilan untuk root manager atau file manager.blade.php seperti ini. Kemudian tampilan untuk file pegawai.blade.php seperti ini. Dan tampilan untuk galeri.blade.php seperti ini. Kemudian kita buat folder baru
di dalam folder view bernama layout, dan buat file header.play.php dan footer.play.php. Kemudian pada file header.play.php, copy atau salin header dari tiap-tiap file ketiga file tersebut di file header.play.php. Maka isinya akan seperti ini. Kemudian salin atau copy footer pada ketiga file tersebut di dalam footer.play.php. Maka isinya akan seperti ini. Kemudian kita hapus satu garis ini dan kita akan menggunakan fungsi include kemudian untuk footer kita akan hapus juga. Dan seperti ini hasilnya. Nanti header yang telah dibuat pada file yang terpisah akan dipanggil di file manager.play.php. Kemudian kita buat juga include layout header dan layout footer pada file pegawai dan file galeri. Dan fungsinya sama juga. Fungsi include yaitu untuk memanggil file header dan file footer yang telah dibuat pada folder layout. Jika sudah menambahkan fungsi include pada ketiga file tersebut, maka jalankan pada web browser untuk melihat seperti apa tampilannya, apakah berbeda atau sama. Dan tampilan file manager sama seperti sebelum ditambahkan fungsi include. Kemudian file pegawai tampilannya sama, dan file galeri tampilannya juga sama. Tetapi ada kelemahan pada file header yang telah kita buat, yaitu jika kita mengklik link untuk ke file pegawai, maka tidak aktif seperti manager ini. Kemudian juga title-nya sama, menggunakan data pegawai. Setiap file title-nya sama, data pegawai. Untuk mengatasinya, kita buka Visual Studio Code.
kembali. Di sini kita gunakan parameter title, kemudian rubah nav item ini menjadi seperti ini. Saya menggunakan fungsi request. Jadi nanti jika diklik manager, nanti akan tulisan manager akan aktif. Kemudian jika diklik pegawai, nanti tulisan pegawai akan aktif. Itu seterusnya. Kemudian kita tambahkan pada fungsi include untuk mengirim title dari masing-masing file. Kita buat seperti ini. Title-nya adalah data manager. Kemudian kita tambahkan title data pegawai dan kita tambahkan title galeri. Nanti isinya akan seperti ini. Mari kita coba pada web browser seperti apa tampilannya. Maka akan tampil seperti ini. Jadi pada section galeri yang aktif tulisan galeri, kemudian data pegawai dan title-nya juga data pegawai, kemudian manager dan title-nya juga data manager. Kemudian kita akan coba menggunakan fungsi extend pada Laravel. Yang pertama adalah buat file master.play.php pada atau di dalam folder layout. Di sini saya sudah membuat file master.play.php. Isinya seperti ini. Ada title, yield, title, kemudian ada yield content. Perintah yield dipakai untuk menandai bagian yang bisa ditimpa oleh view turunan nantinya. Teks di dalam tanda kurung merupakan nama atau ID dari yield tersebut. Perintah yield title artinya terdapat yield dengan ID title, serta perintah yield content akan membuat yield dengan ID content. Jika sebuah view di-extends, maka semua komponen yield dari view asal harus diisi. Dalam file layout master terdapat dua buah ID yield, yakni title dan content. Kemudian kita rubah isi dari file manager, pegawai, dan galeri. Kita akan menggunakan fungsi extend. Kemudian kita buat section. Untuk section title kita isi dengan data manager pada file manager.play.php. Kemudian
kita buat section konten pada isi di file manager ini. Kemudian nantinya hasil akhirnya akan seperti ini. Extend layout master, section title dengan isi data manager, kemudian section content. Kemudian pada file pegawai dan galeri kita buat extend juga dan buat section. Jika sudah, kita perhatikan apakah sesuai atau tidak. Kemudian jika sesuai, maka kita save dan jalankan pada web browser. Apakah hasilnya sama saja atau berbeda? Dan hasilnya sama saja. Tampilan dari galeri seperti ini. Tampilan dari pegawai. Kemudian tampilan dari manajer. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.